Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang saya hormati, puji syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua mendapatkan limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Ada satu karunia yang agung, yang besar. Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Harapannya dengan bersyukur kepada Allah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan curah nikmat kembali pada waktu-waktu berikutnya. Setiap sholat kita bisa berjamaah ya. Bapak Ibu rahimakumullah, sebentar lagi kita akan ketemu dengan bulan Dzulhijjah. Jadi kalau tidak salah tanggal 8 Juni nanti ya kita sudah ketemu dengan bulan Dzulhijjah, di mana saudara kita saat ini sudah berada di Mekah ya untuk persiapan ya melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian ada satu tema, ada apa dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Nah, gitu. Sehingga kita yang ada di tanah air yang tidak melaksanakan ibadah haji kemudian punya amalan-amalan yang baik, kemudian kita bisa laksanakan dengan sepenuh hati dan jiwa kita, karena bulan tersebut lebih-lebih di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu ternyata kualitasnya atau kegiatannya ya, atau motivasi dari Nabi kita untuk bisa kita respon dan bisa kita laksanakan. Ada satu ayat yaitu di dalam surat Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri walayalin asyr ya. Demi fajar dan malam yang 10, artinya ada 10 malam. Nah, juga termasuk siangnya termasuk. Allah bersumpah dengan waktu fajar, berarti waktu fajar ada yang memaknai menafsirkan adalah waktu subuh. Kalau Allah dengan qasamnya, dengan sumpahnya, berarti waktu itu sangat-sangat penting sekali bagi hamba-hamba Allah yang mau meresponnya ya, sampai-sampai ya 2 rakaat sholat sunnah fajarnya itu nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Itu baru sunnahnya, apalagi wajibnya akan begitu. Sehingga setiap ada qasam atau sumpah dari Allah, pasti itu sangat-sangat ya prioritas kebaikannya bagi hamba-hamba Allah yang mau meresponnya. Kemudian yang kedua adalah walayalin asyr tadi. Memang ada beberapa pendapat ya terkait dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi sampai ada 3 nih. Yang pertama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sendiri. Kemudian pendapat kedua 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Nah, sebagai penguatnya ada yang kita ambil yang pertama, itu ada hadis dari Nabi SAW. Sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 bulan di bulan Dzulhijjah atau bulan Adha. Dan yang dimaksud dengan ganjil adalah hari Arafah. Dan yang dimaksud dengan genap adalah hari raya Idul Adha.
di riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua sebagai penguatnya adalah ayat dalam surat Al-Fajr, sebagaimana ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Fajr dalam ayat tersebut adalah fajar pada hari raya Idul Adha. Oleh karena itu yang dimaksud dengan 10 malam yang termaktub dalam ayat kedua surat tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, untuk itu ya ini ada penguatnya. Kemudian kita bagaimana menyambutnya, menyongsongnya sehingga tidak kelewatan ya, di bulan tersebut. Kemudian berikutnya adalah apa keutamanya ya. Dalam satu riwayat dari Bukhari, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad ya, fisabilillah? Beliau bersabda, iya, lebih baik daripada jihad fisabilillah, kecuali seorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali lagi, hanya mati syahid. Itu adalah setara itu bandingannya. Jadi amal-amalan yang nanti dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ternyata bandingannya sangat luar biasa. Nah, untuk itu dengan motivasi ini mari bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat beramal di bulan tersebut ya. Entah itu nanti kita bisa berzikirnya, kemudian baca Al-Qur'annya, kemudian puasanya ya. Nah, ada puasa Arafah yukafirus sanatal maldiyah ya, artinya puasa 1 hari, puasa sunnah dapat menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Ini kan luar biasa. Kemudian bagi yang punya harta bisa berkorban karena Allah. Jadi sangat banyak sekali kegiatannya, dan juga sholat Id itu sendiri. Jadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari jangan sampai kita sia-siakan 10 hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan ya. Jadi Allah Maha Baik ya, Allah Maha Besar ya, Allah Maha Bijaksana. Kita mohon agar kesempatan-kesempatan seperti ini diberikan kepada kita, tentu dengan komitmen yang kuat untuk bisa melaksanakan itu. Misalkan membaca Al-Quran ya, kita sungguh-sungguh ya gitu. Mungkin tiap malam berapa nanti, nah berapa halaman atau berapa juz ya, jadi harus komitmen itu. Kemudian sholat malamnya nah, gitu. Kemudian sedekahnya gitu ya gitu. Jadi banyak cara untuk bisa kita laksanakan. Kemudian puasanya ya, kalau kita sudah terlatih Senin Kemis Ayyamul Bid, insya Allah di 1 hari bulan atau puasa Arafah tadi insya Allah ya bisa. Kemudian korbannya ya, selama kita ada kemampuan maka sebaiknya kita juga berkorban ya, karena nilainya ya ada luar biasa, dan yang lebih adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya ya. Allah titipkan rezeki kepada kita, kemudian rezeki itu kita korbankan ya sebagian untuk bulan Dzulhijjah ini ya, karena ada perintah itu. Bapak sekalian, sekali lagi karena ini adalah sangat baik sekali, mari kita siapkan fisik kita, kemudian rohani kita untuk bisa menyambut 10 ya, hari yang pertama tadi di bulan Dzulhijjah, wal fajri walayalin ashr, itu sebagai landasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan khususnya bagi saya pribadi ya, karena kadang godaannya juga luar biasa ya. Ya, godaan kita bisa memanagenya. Musuh kita itu kan 2 ya, setan dan nafsu ya. Ya gitu. Jadi setan ya, musuh kita ya kita perangi. Nah, apalagi nafsu kita yang ada di dalam diri kita. Ya, nafsunya adalah mengajaknya malas-malasan ya, kita harus perangi supaya kita giat ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.